Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niwaneka Tirtayani, NIM 2411011010, nomor absen 5 dari kelas BKA semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Wayan Eka Pramarta, SPD MPD. Nah, tugas ini terkait dengan penelitian terkait efektivitas layanan BK pada SMA, SMK di Singaraja. Pada penelitian ini latar belakangnya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penyesuaian diri antara siswa yang mengikuti layanan bimbingan konseling dan yang tidak melakukan layanan tersebut. Untuk tujuannya ini yakni untuk menyesuaikan diri siswa mengikuti layanan BK eh, dan siswa yang tidak mengikuti layanan konseling, kemudian untuk menerapkan konsep statistika inferensial dalam penelitian BK dan lain sebagainya untuk mengecek uji normalitas, homogenitas, t-test, Cohen, dan serta melatih pengetahuan mahasiswa. Nah, manfaatnya secara teoritis, praktis, serta peneliti selanjutnya sangat banyak tentunya untuk menambah wawasan secara luas. Nah, kemudian untuk pembahasan yang pertama, yakni terkait identifikasi variabel dan skala pengukuran. Nah, variabel bebasnya dalam penelitian ini adalah keikutsertaan siswa dalam layanan BK. Nah, agar agar bisa menunjukkan bahwa layanan BK ini memiliki peran penting. Nah, kemudian untuk variabel terikatnya adalah skor post-test yang dilakukan agar dapat melihat hasil penyesuaian diri siswa dan beradaptasi dengan tuntutan lingkungannya dan memungkinkan peneliti untuk melihat perubahan perilaku baik baik positif maupun negatifnya. Kemudian skala pengukuran seperti biasa digunakan skala Likert dengan rentang skor 30 sampai 90 yang dilakukan dengan data interval antar nilai dan dapat dianalisis secara statistik. Nah, kemudian untuk pembahasan kedua ada penyusunan data dummy. Nah, penyusunan data dummy ini dilakukan secara cepatnya menggunakan Excel dengan rumus run between sama dengan run between kurung buka 30 bagi 90. Nah, lalu setelah itu hasilnya dapat kita kopas langsung ke Word. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kemudian datanya itu kita buat Word seperti ini, ada 3 kolom. Yang pertama ada kelompok eksperimen dan yang kedua ada kelompok kontrol. Nah, untuk datanya sesuai rentang skala yang telah ditetapkan. Karena kelompok eksperimen itu ada 30, jadi dibuat 30 saja. Kemudian untuk kontrol ada 32, jadi dibuat 32 saja. Kemudian untuk keterangannya seperti ini. Kolom kelompok dalam penelitian menunjukkan eksperimen dan kontrol, dan kolom post-test menunjukkan tingkat kemampuan penyesuaian diri. Nah, kemudian untuk hipotesis dan desain penelitiannya yang ditemukan adalah H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata skor post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, H1-nya terdapat perbedaan rata-rata post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Desain eksperimennya adalah menggunakan only control group design. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian pengukurannya dilakukan setelah diberikan pretest awal, kemudian post-test, dan diberikan post-test dan dicari perbedaan antara skor post-test dan pretest tersebut. Nah, kemudian untuk yang keempat ada tahapan analisis data. Di sini saya menggunakan software SPSS, dimulai dari yang pertama terkait dengan uji prasyarat analisis. Nah, yang pertama adanya uji normalitas. Nah, ini digunakan untuk melihat masing-masing kelompok apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi menggunakan Shapiro-Wilk test.
yang tentunya digunakan kurang dari 50 responden. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita bisa buka SPSS dan masukkan datanya dengan kontrol V. Nah, kemudian kita ke variabel view, lalu kita ubah nama kolomnya sesuai dengan kolom yang kita inginkan. Di sini menggunakan kolom kelompok dan post test. Nah, kelompok ada dua. Di values-nya saya ubah menjadi satu sebagai eksperimen dan dua sebagai kontrol. Kemudian pengukurannya itu berubah menjadi scale dan nominal. Setelah itu kita klik analyze, descriptive, kemudian klik explore, lalu kita masukkan data skor post test ke dalam dependent list dan masukkan kelompok ke factor list. Nah, step yang ketiga, klik plots, centang no one bot plots, kemudian centang normality, plot with test and Steve and leave, continue and off. Nah, lalu outputnya seperti ini. Nah, jadi kita untuk menentukan output ini, kita lihat nilai sig-nya. Nah, nilai sig-nya dari variabel eksperimen itu ada 0,068. Kemudian kontrol sebesar 0,059. Di mana jika dibandingkan dilihat dari taraf signifikansinya, maka lebih besar. Jadi dapat disimpulkan berdistribusi normal dan dapat lanjut ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya ada uji homogenitas varians. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah varians data dari kedua kelompok tersebut homogen, sama, setara. Nah, dilakukan menggunakan Lafayette test. Jadi ada beberapa cara yang saya ketahui, ada one way ANOVA secara umumnya, kemudian ada power estimation, ada independent sample test. Nah, ketiganya itu sama hasil outputnya. Di sini masih menggunakan SPSS. Untuk yang pertama, di sini saya menggunakan cara independent sample t-test. Nah, jadi kita klik analyze, kemudian ada klik compare means dan klik independent sample t-test. Nah, masukkan skor test ini ke tes variabel, kemudian dan kelompok ini masukkan ke grouping variabel. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan satu di angka 1, kemudian 2 ke angka 2. Nah, outputnya akan seperti ini. Jadi kita lihat saja di Lafayette test ini di equal variance assumed. Jadi Lafayette testnya itu sebesar 0,031, jadi nilai signifikansinya 0,860 lebih besar dari 0,5, disimpulkan data memiliki varians yang homogen atau setara. Jadi layak diuji parametrik. Kemudian pembuktian untuk menggunakan cara lainnya. Di sini saya menggunakan one way ANOVA. Caranya klik analyze, compare means, klik one way ANOVA, masukkan skor post test ke dependent list dan skor kelompok ke faktor. Kemudian klik option dan klik homogeneity of variance test. Jadi hasilnya muncul seperti ini dan hasilnya juga sama. Kita lihat based on mean-nya ada 0,031. Jadi hasilnya sama dan dapat disimpulkan homogen dan setara. Nah, kemudian selanjutnya kita ke uji independent sample t-test. Jadi sama saja seperti tadi dan tadi stepnya seperti uji homogenitas tadi. Tapi di sini ada output tambahan, yakni ada grup statistik. Nah, jadi berdasarkan output tersebut dapat dilihat bahwa kelompok eksperimen dengan jumlah sampel 30 dan kontrol sebanyak 32 siswa. Jadi eksperimen itu min-nya sebesar sekian dan juga standar deviasinya sekian. Di sini menunjukkan ada standar deviasi min yang nantinya berguna untuk penelitian Cohen. Jadi kelompok eksperimen tersebut dibandingkan dengan kelompok kontrol sehingga perlakuan yang diberikan kelompok eksperimen diduga memberikan pengaruh yang lebih positif terhadap hasil siswa. Nah, kemudian untuk outputnya sama saja seperti tadi. Nah, seperti ini, namun ini lebih lengkap lagi sedikit. Nah, jadi interpretasinya adalah T hitung sebesar 5,207 dengan sig 0,000 lebih kecil dari 0,5, jadi keputusannya adalah HO
H0 menolak dan HA menerima, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata skor post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Selisih rata-ratanya sekian, kemudian keyakinan 95%. Jadi menunjukkan efektivitas perlakuan pada kelompok eksperimen. Nah, kemudian dasar pengambilan keputusannya ini dilihat dari signifikansinya. Kemudian kriteria signifikansinya paling umum adalah 5% atau 0,25. Jadi penentuan ujinya itu H0 ditolak, dan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai sig lebih kecil dari 0,25. Kemudian terakhir ada uji efek ses atau Cohen's. Nah, keterangannya itu seperti ini. Di sini saya mencoba terlebih dahulu menggunakan rumus manual. Nah, untuk mencari ini itu kita berpatokan dengan grup statistik tadi, tabel yang tadi. Nah, kemudian kita mencari SD pool terlebih dahulu, baru kita dapat menghitung Cohennya. Seperti ini. Jadi untuk Cohennya hasilnya 1,32 dan untuk SD poolnya hasilnya 1,474. Nah, untuk lebih cepatnya biar tidak manual, kita juga bisa menggunakan software JAS. Nah, perhitungannya itu sangat gampang dibandingkan kita manual. Jadi kita masukkan terlebih dahulu datanya ke dalam aplikasi JAS, kemudian kita klik Analyze, klik T-test, dan pilih Independent Sample. Lalu masukkan skor potes itu ke dependent variable dan ke kelompok grouping variabel. Nah, centang efek ses dan Cohen, lalu outputnya akan muncul, otomatis muncul. Nah, outputnya kurang lebih sama, ada perbedaan sedikit saja dalam hal pembulatan saja. Nah, secara manual didapat 1,32, kemudian untuk di JAS dapatnya 1,323. Jadi kurang lebih mirip, yang memiliki kategori efek besar. Jadi menunjukkan layanan BK itu memberikan pengaruh yang kuat terhadap penyesuaian diri siswa. Jadi kelompok eksperimen itu lebih berpengaruh lebih kuat daripada kelompok kontrol. Nah, kemudian interpretasi output keputusan statistiknya seperti tadi untuk uji normalitas sudah berdistribusi normal dan layak diuji selanjutnya, kemudian homogenitasnya sudah homogen, dan uji independen t-testnya itu memiliki perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, kemudian untuk Cohennya memiliki efek yang sangat besar karena menunjukkan bahwa layanan BK itu sangat berpengaruh terhadap hasil siswa, terutama terkait dengan penyesuaian diri siswa. Nah, kesimpulannya dan implikasi dalam penelitian ini adalah layanan BK itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyesuaian diri siswa. Dari uji prasyaratnya, kemudian variansnya, dan lain sebagainya itu telah diuji dengan statistik pada penelitian ini. Dan hasilnya menunjukkan perbedaan rata-rata skor post-test sangat signifikan. Jadi hipotesis alternatif A1-nya itu dapat diterima dan H0-nya itu ditolak, sehingga disimpulkan layanan BK itu efektif dalam meningkatkan penyesuaian diri siswa tergantung dengan model ataupun teori serta pendekatan yang akan digunakannya. Kemudian implikasi praktis bagi layanan BK di sekolahnya adalah bahwa BK ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan penyesuaian diri yang tahan secara sistematis dari dan juga sekolah. Jadi guru BK itu dapat memanfaatkan layanan sebagai strategi intervensi yang lebih efektif untuk membantu siswa menghadapi tekanan yang dialaminya atau masalah dialaminya, baik dari bidang sosial, karir, emosional, akademik, hingga belajar. Nah, jadi bahwasannya penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pihak sekolah untuk mengambil kebijakan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap program layanan BK di sekolah, baik dari segi waktu, sarana prasarana, hingga pelatihan profesional bagi guru BK. Dengan penerapan yang lebih terencana, maka akan mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, selanjutnya
untuk kesimpulan secara keseluruhan bahwa BK ini memiliki pengaruh yang sangat nyata pada penyesuaian diri siswa dan hasil uji prasyaratnya juga menunjukkan bahwa data penelitian homogenitas maupun normalitasnya itu digunakan secara tepat dan untuk uji t-testnya itu menunjukkan perbedaan yang signifikan dan kohennya juga memiliki efek yang sangat besar. Jadi hal ini menunjukkan layanan BK tentunya sangat efektif jika memang digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, saran untuk sekolah bagi penelitian ini adalah sekolah diharapkan mampu memberikan perhatian yang lebih intensif kepada layanan BK ini agar dapat menunjang waktu, fasilitas, sarana prasarana, dan kebijakan yang diberikan agar layanan BK menjadi lebih optimal dan berkelanjutan. Kemudian untuk guru BK-nya dapat terus mengembangkan ilmu pengetahuannya agar mempunyai wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan program layanan agar lebih terencana dan tepat sasaran. Kemudian untuk siswa bisa memanfaatkan layanan BK secara aktif sebagai sarana untuk peroleh bantuan dan pendampingan. Kemudian untuk peneliti selanjutnya yang mengembangkan penelitian ini dapat melibatkan jumlah sampel yang lebih besar agar lebih bisa diuji keberagamannya dan juga dapat memberikan gambaran yang luas terkait dengan efektivitas layanan BK. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan temuan saya. Di sini saya akan tutup dengan menghaturkan pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nabudaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Saya tutup presentasi ini.